Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu legal drafting, yang bertemakan atau berjudul yang ingin saya bahas di sini tentang politik hukum dalam perundang-undangan. Nah, kali ini kita akan mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Politik hukum di Indonesia jelas adanya, dan ketika kita membahas tentang politik dan hukum, suatu kasta yang tidak sama namun beda tipis. Apa itu tidak sama dan beda tipis? Tidak sama sudah pasti, berarti tidak sama. Dan ketika beda tipis, tipisnya itu semana. Oke. Dalam politik hukum, tidak samanya itu karena bila di dalam politik akan adanya partai politik, anggota partai, petugas partai, staf partai, bahkan ketua umum partai. Sangat disayangkan bila politik disamakan dengan hukum, karena di dalam politik akan ada kepentingan pribadi yang pasti jauh berbeda, tidak jauh berbeda, namun beda tipis dengan hukum. Karena apa? Di dalam politik tersebut akan adanya tujuan bahkan rencana, atau bisa jadi maksud. Ya, sama sajalah. Dalam politik bisa jadi ada maksud yang ingin disampaikan kepada publik namun tetap menguntungkan pribadi. Seperti apa contohnya? Seperti kasus korupsi, kasus proyek, kasus senggol-senggolan antar partai, dan itu sudah terjadi di negara Indonesia bahkan hingga saat ini. Karena apa? Karena begitu banyaknya partai politik yang ada pada Indonesia, dan juga akan terus bertambah partai-partai politik yang ada di Indonesia, sejatinya akan menjadi lawan dari partai politik yang lama. Dan itu akan terus berlanjut sampai ke tahap berikutnya dari pemilihan, contoh dari pemilihan anggota DPR, dari pemilihan anggota DPRD, DPR RI, sampai ke tahap presiden. Langsung kita bahas ke tahap presiden. Ya, mungkin ini memang keluar dari bahasa, namun saya ingin membahas ini. Agak cukup menarik bagi saya. Dalam partai politik, ketika mencalonkan seorang presiden, maka
akan ada parpol-parpol yang lain yang ikut membantu untuk kemenangan calon yang tersebut. Tidak dipungkiri bahwa ketika ada persaingan, maka nalarnya manusia akan atau ingin memenangkan suatu persaingan tersebut. Sebentar. Akan ingin memenangkan persaingan tersebut. Lebih sangat disayangkannya lagi ketika persaingan tersebut ada pada dalam kepentingan rakyat. Yang saya maksud seperti ini. Ketika ada pemilihan presiden dan ada beberapa calon, maka di situ timbullah persaingan yang ada. Ketika suatu partai mengeluarkan calon A dan partai lain mengeluarkan calon B, maka adanya kompetisi persaingan yang terjadi di dalam kepentingan negara. Kenapa kepentingan negara? Karena ketika pemilihan presiden dipilih langsung oleh masyarakat warga negara Indonesia, maka yang dipilih itu mempunyai suara-suara dari masyarakat langsung. Namun di atas sana, yang saya maksud di atas sana itu contohnya calon-calon yang dicalonkan oleh partai politiknya, dia hanya menilai garis besar bahwa yang milih saya itu hanya sekedar milih saya. Yang milih saya karena cinta dengan saya. Yang milih saya karena mereka menyukai saya. Bukan. Yang memilih kalian itu karena mereka mempunyai harapan baru, mempunyai suatu rencana baru, mempunyai suatu harapan yang besar bagi negaranya sendiri. Ketika masyarakat diminta untuk memilih, ya masyarakat memilih. Ketika pemimpin dipilih, pemimpin harus menjalankan menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia sudah memilih calon-calon yang ada atau yang diberikan kepada partai politik, dan partai itu seharusnya tahu bahwa yang dipilih itu untuk masyarakat, bukan untuk partai politik tersebut. Karena partai politik bisa saja mempunyai kepentingan sendiri di dalam partai tersebut tanpa mementingkan atau memikirkan bagaimana masyarakat di bawah sana yang juga memilihnya itu karena bergantung, bukan karena cinta, bukan karena suka, karena bergantung, mempunyai harapan yang tinggi terhadap calon yang diberikan oleh partai politik tersebut. Mereka bergantung kepada calonnya, dan
mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk bangsanya sendiri. Ketika partai politik sudah berseteru, sudah bersinggungan, sudah terpecah belah di atas sana, maka korban satu-satunya adalah masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena ketika ada pergesekan, ada konflik, ada permusuhan di dalam partai politik, maka masyarakat yang memilih yang akan kena imbasnya. Mereka yang dipilih akan bersantai-santai saja dan juga mungkin ya tidak peduli dengan masyarakat yang sudah memilihnya atau yang sudah bergantung harapan kepada dirinya. Dan juga ketika kita membahas soal hukum itu sangat membantu masyarakat, membantu warga negara, membantu pemerintahan juga. Dalam masyarakat, membantu hukum itu membantu karena masyarakat jadi terbantu dengan adanya peraturan. Hukum itu kan ketika ada peraturan dilanggar, maka orang tersebut kena hukum atau yang bisa dibilang hukuman. Jadi di sini semua teratur, semua sama, semua diatur, dan peraturan tersebut pastinya harus dijalankan terhadap semua warga negara Indonesia. Karena peraturan tersebut dibuat memang untuk negara Indonesia, bukan untuk negara lain. Karena negara lain sudah ada hukum-hukum yang sendiri, maksudnya sudah ada hukum-hukum sendiri untuk negara tersebut. Jadi ketika suatu peraturan atau suatu hukum dibuat atau ditegakkan dan dijalankan di negara tersebut, maka hukum tersebut untuk di negaranya, bukan untuk negara lain. Bagaimana bisa ketika negara Indonesia contohnya menjalankan hukum negara Amerika? Sangat jauh berbeda. Karena ya memang dari segi pemilihan presiden atau dari segi pemerintahan di sana demokrasi juga memang. Namun dari atas sampai bawah itu hukum sudah dipelajari terlebih dahulu untuk masyarakat tidak keberatan, pemerintah tidak keberatan, dan hukum yang berjalan juga akan dalam jangka panjang tidak diganti atau tidak diubah-ubah lagi untuk menjalankannya. Lalu ketika kita sandingkan politik dan hukum ke dalam perundang-undangan, di situ sangat jelas bahwa ketiga elemen tersebut mengikat dan menjadi hak yang hakiki, karena ketiga elemen tersebut akan dijalankan dalam satu negara, yaitu Indonesia. Dan juga yang pastinya ketika kita menjalankan sudah ada peraturan, ketika kita melanggar sudah ada hukum. Ketika kita ingin membentuk suatu kepemimpinan, suatu lembaga-lembaga, sudah ada partai politik yang mewadahinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik dan mata kuliah Legal Drafting
meminta maaf jika ada yang salah kata, salah penyebutan, salah tutur kata, atau ya tutur kata yang kurang baik. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.